إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Karena kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari karunia Allah. Maka dianjurkan kepada kita doa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita dan keberkahan bagi kita dalam bermajlis. Judul yang diberikan kepada saya atau tema yaitu bencana tak mengenal waktu, kebaikan tidak terbatas. Musibah dan bencana adalah bagian dari sunnatullah di muka bumi. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Tetapi manusia diperintahkan untuk bersabar, mengambil hikmah, dan saling tolong menolong. Ini adalah fenomena bencana yang tentunya adalah takdir yang telah Allah takdirkan, yang Allah telah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Musibah adalah ujian bagi hamba Allah yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sedikit, dan itu adalah ujian. Sekarang kalau datang hujan lebat, kita sendiri sudah terfikir bagi kita bagaimana kekhawatiran masyarakat kita yang tadi yang tertimpa oleh banjir menjadi sebuah trauma bagi mereka. Kekhawatiran akan datang, ya, banjir kembali yang bisa menghanyutkan rumah. Muncul rasa takut dan rasa lapar. Di daerah-daerah lain ada yang belum tersentuh. Jalan ke sana terputus. Ada di antara mereka tidak bisa mendapatkan bantuan karena tidak bisa dikirim bantuan itu ke sana. Maka ini adalah bagian dari ujian. Rasa takut, rasa lapar,
kekurangan pada harta, jiwa dan makanan, buah-buahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang yang sabar itu adalah orang apabila dia ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah kecuali dengan seizin Allah. Allah berfirman dalam surat Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Apapun musibah yang menimpa tidak akan terjadi kecuali seizin Allah. Ibnu Qayyim dia mengatakan al-masaib tuhadzibun nufus wa tarudduha ila Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu apabila dia datang, dia bisa membersihkan jiwa dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi tidak terjadi kecuali seizin Allah, walaupun dia memiliki sebab. Di antara dari sebab musibah itu adalah dosa. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali disebabkan oleh dosa. Dosa yang ada itu adalah pengundang dari musibah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila riba dan zina telah bersebar di satu kaum, maka mereka sudah mengundang datangnya musibah kepada mereka, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwa musibah itu tidak hanya menimpa orang yang melakukan dosa saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati terhadap ujian dan cobaan yang mana ujian dan cobaan itu tidak akan menimpa orang yang melakukan kezaliman saja. Kalau kita lihat datangnya banjir, orang-orang yang soleh pun tertimpa. Yang mana musibah itu diundang oleh dosa. Maka karena itu diperlukannya amar ma'ruf nahi munkar agar kita terjauh dari musibah secara umum. Sehingga Nabi SAW memberikan perumpamaan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mathal qaim li hududillah. Perumpamaan orang
yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Yani yang maksud itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kamathil qaumun, seperti kaum yang mereka masuk atau naik dalam kapal. Di antara mereka ada yang di atas dan di antaranya ada yang di bawah. Orang yang ada di bawah, apabila dia ingin mengambil air, maka dia harus ke atas dulu. Ya, kapal yang lama lah. Ada yang di deknya, ada yang di atas. Maka orang yang di bawah mengatakan kalau seandainya kita mengambil air ke atas mengganggu orang yang ada di atas. Ketika kita mengambil air laut. Lalu muncul inisiasi atau inisiatif, keinginan, ide untuk membocorkan dinding kapal. Tujuannya supaya dapat air dan tidak mengganggu orang di atas. Apa kata Nabi? Kalau seandainya orang yang di kapal itu membiarkan satu orang tadi membocorkan dinding kapal, maka mereka semuanya akan tenggelam. Tapi kalau seandainya semua mereka itu mencegah orang ini supaya jangan membocorin dindingnya, maka mereka selamat semuanya. Begitulah fungsi dari amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita mengatakan sudah apa urusan saya dengan orang berbuat maksiat, dosa-dosa dia, untuk apa saya untuk mencampuri urusan pribadinya. Kalau dia berbuat maksiat dengan tersembunyi, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berbuat dosa dan nampak kita dia berbuat dosa, menjaharkan, menampakkan dosanya, maka hendaklah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita diamkan, boleh jadi itu bisa menenggelamkan kita semuanya. Apabila kita cegah, mengingatkan dia, maka kita akan selamat semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sebutkan bahwa bencana itu disebabkan oleh dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datang musibah atau bencana, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar atau bertanya, kenapa daerah itu kena bencana? Mungkin bisa kita lihat. Ada yang mengatakan bahwa masjid di sana itu sudah mulai kosong. Apakah mereka sholat atau tidak sholat? Mungkin. Wallahu a'lam. Akan tetapi ketika datangnya musibah, mulai mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda termasuk musibah kecuali sebagai peringatan. Ingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzamb wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah ujian dan cobaan itu terjadi kecuali disebabkan oleh dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Musibah tidak ada yang di antara kita yang tahu. Sehingga tidak ada perencanaan sebelum musibah. Kapanpun bisa terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang tidak ditimpa musibah? Kalau orang-orang yang ditimpa musibah sudah pasti dia harus bersabar. Dia sedang diuji. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ujian, besarnya pahala seiring dengan besarnya ujian. Ketika ada musibah menimpa kita, kalau kita rasakan itu berat, ini adalah menandakan kepada kita, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Fa inna Allah idza ahaba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Jadi kalau seandainya yang pertama kita ditimpa musibah, ujian dan cobaan, ini bertanda Allah Subhanahu wa taala sedang menyapa kita. Memperhatikan kita. Mencintai kita. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan diberikan pahala sesuai dengan kadar dari ujian yang menimpa kita. Mungkin dilihat oleh orang ujiannya sedikit, tetapi bagi orang yang tertimpa boleh jadi itu adalah berat. Sesuai dengan kadar keimanannya. Fa inna Allah idza haba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai kaum, Allah akan uji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht. Siapa yang ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia murka, tidak menerima, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang diuji. Diuji kesabarannya. Tapi bagi orang yang selamat dari ujian, dia sebenarnya juga sedang diuji. Diuji dengan apa? Apakah dia bersyukur enggak kepada Allah Subhanahu wa taala atas kondisi yang Allah berikan kepada dia? Diuji keimanannya. Apakah dia memiliki rasa kepedulian kepada orang-orang yang sedang ditimpa? Atau dia termasuk orang yang tidak tahu menau dengan kondisi orang lain? Nabi SAW mengkaitkan keimanan dengan kepedulian itu. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kita diuji kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diuji akan kepedulian kita. Diuji akhlak kita. Dan akhlak, baiknya akhlak kita itu adalah kesempurnaan dari keimanan kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa.
Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu sama dengan peduli. Kita lihat bagaimana akhlaknya Ansar kepada Muhajirin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Kepedulian orang-orang Ansar kepada orang Muhajirin. Dia berikan apa yang dia miliki walaupun sebenarnya mereka membutuhkan. Itu adalah kepedulian yang tinggi dan itu adalah akhlak. Maka ketika sebagian dari masyarakat kita, saudara kita ditimpa bencana, di saat itu juga terdapat kebaikan yang tidak terbatas. Kita berikan kepedulian kita dengan apa yang kita miliki. Di antaranya adalah doa. Kita doakan saudara-saudara kita agar diberikan kemudahan oleh Allah, diringankan bebannya, diampuni dosa-dosa yang telah meninggal dunia, diberikan kesabaran bagi orang yang masih hidup dan dia mendapatkan kesusahan. Ini yang pertama. Karena Nabi SAW mengatakan, man da'a li akhihi fi dhahril ghaibi qala lahul malak amin walaka mithluhu. Siapa yang mendoakan saudaranya di belakang, lalu malaikat mengatakan kepadanya, amin bagimu seperti apa yang engkau doakan. Yang kedua, kita melakukan ta'awun, saling tolong menolong. Karena kebaikan tidak mengenal batas, maka di antara caranya adalah saling berkolaborasi, saling tolong menolong di dalam meringankan sebagian dari saudara-saudara kita. Apa yang kita miliki, kelebihan harta yang kita miliki, kita berikan walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah atas kebajikan dan takwa. Kebajikan adalah hubungan antara sesama manusia. Takwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, mari kita berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, fahuwa khairur raziqin." Seberapapun yang kamu berikan, apapun yang kamu berikan, sedikit atau banyak, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairur raziqin. Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillah, dengan dasar hubungan ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Mathalul mu'min fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a 'alaihi sa'iru jasadi fil humma was sahar. Perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayang mereka satu sama lainnya bagaikan anggota tubuh. Apabila ada sebagian dari anggota tubuh itu sakit, yang lain juga merasakan sakit, merasakan panas, merasakan tidak bisa tertidur.
kaki kita terinjak duri, badan kita menjadi panas, mata kita tidak bisa tidur, badan kita yang lainnya sudah tidak enak juga. Semuanya merasakan apa yang diderita oleh kaki yang terinjak oleh duri. Begitulah Nabi berikan perumpamaan kasih sayang orang mukmin dengan mukmin yang lain. Iman yang menghubungkan kita. Maka dengan dasar ini kita ikut serta di dalam memberikan sebagian dari harta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba yang selama dia membantu hamba lain. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi." Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan lafaz yang lain, Allahu fi hajati abdi ma damal 'abdu fi hajati akhihi. Allah selalu memenuhi kebutuhan seorang hamba selama hamba itu memenuhi kebutuhan saudaranya juga. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis yang sama dari amal yang kita lakukan. Dan kebaikan itu tidak akan sia-sia walaupun kita berikan tidak kepada seorang muslim, ke orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Kalau seandainya seorang dari Bani Israel diampuni dosanya dan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya gara-gara dia memberi air kepada seekor anjing yang sudah kehausan, lalu bagaimana dengan seorang manusia? Apalagi kalau kita niatkan pemberian kita ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri dia mengatakan, afdal amal idkhalus sururi 'alal muslim. Sebaik-baik amalan adalah memasukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Memberikan bantuan baik berupa harta maupun benda. Sehingga dengan itu muslim yang tertimpa musibah terasa bergembira dengan pertolongan saudaranya. Maka ini adalah amal yang baik. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menolong korban bencana, meringankan beban mereka, Allah Subhanahu wa taala juga akan meringankan beban dan kesulitan kita. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, tidak kita ragukan orang yang sedang ditimpa musibah banyak sekali beban yang sedang mereka derita. Maka apabila kita ringankan sebagian dari beban yang mereka derita, maka Allah berikan kepada kita meringankan
beban-beban kita nanti pada hari kiamat. Dan saya yakin apa yang Bapak Ibu berikan tidak akan hilang begitu saja. Dia akan kembali. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lipat ganda. Ya. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum." Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti Allah akan lipat gandakan. Apa yang Allah lipat gandakan? Pengembaliannya. Karena qard, apa itu qard? Adalah menyisihkan sebagian dari harta agar diberikan kepada yang lain untuk mengambil manfaatnya, kemudian dikembalikan gantinya. Kapan dikembalikan gantinya? Di dunia. Itu namanya qard, pinjaman. Nah, ketika kita bersedekah, berwakaf, memberikan bantuan kepada orang lain, ya, itu sebenarnya kita meminjamkan harta kita kepada Allah. Dan Allah akan kembalikan. Ada seorang da'i datang kepada tempat kita dari Arab Saudi. Dia menceritakan pada zamannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ada seorang yang meminta bantuan kepada Syekh. Lalu Syekh mengatakan, tolong kepada anggota beliau, yakni staf beliau. Apa kata Syekh? Tolong sampaikan kepada sefulan, ini ada orang minta bantuan. Kata stafnya, Syekh, tidak usahlah kita minta kepada orang itu lagi. Sudah sering kita meminta kepada dia. Ya, kita yang lain aja. Sudah, cari yang lain. Akhirnya dicari yang lain, kemudian diberikanlah kepada orang yang minta bantuan tadi. Beberapa hari setelah itu, orang yang tadinya yang disuruh oleh Syekh untuk minta kepada dia, ketemu dengan Syekh. Syekh, katanya ada orang yang minta bantuan. Kenapa tidak meminta bantuan kepada saya? Kata Syekh, kami sudah sering menyampaikan kepada Anda sudah sering sekali nanti kasihan. Apa Syekh? Katanya. Saya kasihan apa? Tidak pernah berkurang harta saya. Setiap saya memberikan, Allah berikan lebih lagi dari itu. Berlipat ganda. Nah, ini bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita berikan, infakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan gantinya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pastilah aku akan berinfak kepadamu. Sehingga ulama mengatakan bagi orang yang susah ekonominya, sering perbanyak bersedekah. Dan itu adalah sebab kembalinya harta yang banyak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan kesempatan ini tidak hanya saya sekarang, kan saya sudah beri kemarin, ya. Kesempatan itu terbuka bagi kita. Selama kebutuhan keluarga kita sudah terpenuhi, masih ada yang tersisa, silakan berikan. Bolehkah bagi seorang memberikan semua harta yang dia miliki? Ya. Bagi orang yang memiliki pendapatan, maka boleh baginya untuk memberikan semua apa yang ada pada harta yang dia miliki. Mana dalilnya? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika persiapan perang Tabuk. Ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi, lalu Nabi bertanya kepadanya, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Qala mithlah. Seperti itu juga, yakni berarti dia memberikan separuh dari hartanya.
Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq. Lalu Nabi SAW bertanya kepada, ma tarakta li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu? Qal taraktu lahum Allah wa rasulah, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul. Artinya apa? Dia berikan semua harta yang dia miliki untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung dia jatuh miskin? Tidak. Harta itu akan kembali. Saya memberikan perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang donor darah. Berapa literkah darah kita? Ya, berapa liter? Siapa yang punya tentang kesehatan? Artinya, ketika kita donor darah, 250 cc yang dikeluarkan dari tubuh kita, setelah dikeluarkan rasanya apa? Agak sedikit sempoyong, agak ada rasa ringan. Ya, besok akan kembali 250 itu kembali lagi ke tubuh kita. Berarti dia sudah memberikan manfaat kepada orang 250 cc dan darahnya kembali lagi besoknya. Tapi bagi orang yang tidak pernah donor darah, ya darahnya segitu aja, tidak berubah dan tidak terjadi perubahan pada tubuhnya. Sama dengan kita bersedekah, ya sedekah kita sekarang kita bersedekah, mungkin ada hajat kita pada hari itu yang tidak terpenuhi. Tapi besok terpenuhi insyaallah taala. Malah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.